Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke dzat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Eh, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulai, kita eh, untuk mendapatkan tambahan barokah, kita bacakan dulu surat Al-Fatihah. Yang pertama untuk keistiqomahan kita di dalam pembelajaran bahasa Arab ini, dan yang kedua, eh, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran bahasa Arab kita ini bagian dari kebaikan, kemudian juga bisa mengalir pahalanya kepada keluarga kita yang sudah meninggal, ya. Ibarakatiumul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita kemarin itu sudah tuntas pembahasan istilah-istilah isim, ya, sampai kepada isim ditinjau dari asal usulnya. Itu ada istilah isim jamid, ya, yang artinya dibentuk dari kata yang lain. Jadi yang tidak dibentuk dari kata yang lain. Seperti kolamun, pulpen, atau baitun, rumah. Itu tidak dibentuk dari kata yang lain. Ada lagi yang disebut dengan isim mustaq. Isim mustaq itu ialah isim yang dibentuk dari kata lain. Seperti contoh kitabun, itu buku. Nah, kitabun, buku, itu merupakan turunan dari kata kataba. Jadi asalnya kataba. Jadi ini turunan dari fi'il. Jadi kalau kalau kita sederhanakan di dalam bahasa kita, kan ada kata-kata benda yang memang asalnya kata benda. Ada kata benda yang asalnya kata kerja gitu. Contoh misalnya kata kerja, eh, menolong. Itu kan menolong itu artinya apa? Kata kata kerja. Tapi kalau sudah pertolongan, itu bukan kata kerja lagi. Kalau pertolongan, ya. Jadi ketika misalkan sudah jadi pertolongan, itu bukan kata kerja lagi, tapi dia jadi kata benda. Ya. Nah, pertolongan ini kata benda, tapi dia mustaq istilahnya itu. Karena dia berasal dari eh, kata kerja gitu. Jadi lahir dari asal kata kerja, begitu. Ya. Jadi ada dua nanti isim itu. Jadi dari asal usulnya gitu. Ada yang memang kata benda, dari sananya memang kata benda. Contoh misalkan yang dari sananya kata benda, yang kayak tadi misalkan kolamun, pulpen, ya pulpen ya dari sananya begitu, pulpen. Atau misalkan rumah, ya rumah begitu. Tidak ada dari kata apa gitu. Itu maka nanti ada yang jamid istilahnya, ada isim jamid, ada isim mustaq gitu. Misalkan ini masjidun, ternyata masjidun juga ini isim mustaq. Asalnya dari sajadah. Sajadah itu sujud, telah sujud. Makanya kan masjid itu, masjidun itu tempat sujud kalau diterjemahkan dengan asrimah gitu. Ya, contoh lain misalnya eh, apa namanya?
menolong, apalagi memukul ya. Ya, memukul misalkan. Memukul itu kata kerja. Tapi ketika sudah jadi pukulan, itu bukan kata kerja lagi. Itu berarti itu bukan kata kerja lagi tapi itu. Jadi kata benda begitu. Nah, ini kan kalau kalau kita ingin membedakan lagi antara kata kerja dengan kata benda, ya versi bahasa Arab itu ya sebagaimana disampaikan di awal, ini kata benda, kata kerja. Misalkan pertolongan, ini kata kerja, kata benda. Tinggal sambungkan aja, bisa digabungkan nggak dengan kalimat telah, sedang atau akan. Pertolongan, sedang pertolongan kan nggak nyambung, berarti dia bukan kata kerja. Yang namanya kata kerja dia bisa disandingkan dengan kalimat telah, akan atau sedang. Sehingga ketika pukulan itu tidak bisa disandingkan dengan waktu telah pukulan, misalkan sedang pukulan. Nah itu berarti itu pukulan itu berarti dia bukan kata kerja lagi, tapi dia iya kata benda. Nah istilahnya disebut dengan kata benda mustaq, itu isi mustaq. Nah itu ya kemarin kita sampai di situ. Nah kemudian kita sambil nanti untuk yang atas juga kita langsung bahas juga ya. Berikutnya kita masuk ke istilah istilah fiil gitu. Kalau kemarin kan isim, sekarang fiil. Nah, kita awali dari fiil yang sudah kita singgung sebelumnya ya. Apa itu fiil? Nah, fiil itu kebagi ada fiil madi ya, kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Nah, fiil madi ini dia memiliki ciri selalu fathah harokat akhirnya. Jadi setiap fiil madi itu pasti harokat terakhirnya itu fathah. Maka ini kita diharokati koroa doroba gitu. Ya. Walaupun memang tadi jadi setiap fiil madi itu harokat akhirnya fathah ya, tapi tidak setiap harokat akhirnya fathah fiil madi begitu. Ya, karena nanti ada isim juga yang harokatnya fathah. Nah, jadi ini tanda yang pertama fiil madi itu. Kemudian yang kedua dapat diawali huruf qad ya. Artinya ketika ada kata diawali qad berarti dia fiil madi. Ya, qad aflaha fiil madi. Ya, jadi setiap ada qad ya, qad qara'a. Ya, kemudian juga eh, kadang kadang-kadang diakhiri eh, tak taknis yang sukun. Jadi taknis yang sukun ini istilahnya. Berarti tidak selalu itu kadang-kadang ya jadi tidak setiap selalu tak ini Ya, kadang ya. Mm-mm. Ya, kadang diakhiri tak tanis. Misalkan kod komatis, kod komat, kod koroat. Ya, kadang-kadang, ya. Ini tidak selalu tak sukun. Ya. Nah, kita cross check dulu nih sebelum dilanjut. Koroa ini isim atau fiil? Yang mana? Bisa ya, no. Salah deh. Kalau itu isim atau fiil. Iya. Bisa kejebak. Masya Allah. Belajar langsung. Jadi, koroa ini adalah fiil. Fiil apa? Fiil madi. Oke. Tadi Eropa isim atau fiil? Fiil. fiil. Fiil madi. Gitu ya. Nah, sederhananya fiil madi itu diterjemahkannya telah. Berarti koroa. Telah apa arti koroa? Membaca ya. Doroba telah memukul. Kalau digunakan dengan kalimat kod berarti tambahan sungguh. Nah, begitu. Terjemahannya. Sungguh telah membaca. Jadi penguat kod itu. Ya. Oke, kemudian berikutnya eh fiil mudhari. Ya. Fiil mudhari ialah kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan datang. Jadi kalau kalau dalam bahasa Indonesia itu ada telah, sedang, akan. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya cuma dua.
fiil madi dan fiil mudhari. Fiil madi mewakili telah, fiil mudhari mewakili sedang atau akan begitu. Ya. Jadi mudhari itu bisa sedang, bisa akan nanti terjemahannya begitu. Ya. Kalau madi itu telah. Nah, kemudian cirinya ya diawali salah satu huruf mudhari'ah yang dirangkum dalam kalimat ana itu. Wah, begitu. Ana itu. Nah, kemudian eh, apa namanya? Ana itu kan hamzah, nun, ya, dan ta. Kemudian polanya fi'il mudhari itu hukum huruf asalnya harokat huruf terakhirnya domah. Ya. Nah, sehingga ini tadkhulu, yadkhulu, nadkhulu, adkhulu. Nah, begitu. Ini fi'il mudhari. Kemudian dapat dimasuki huruf sin dan saufa. Contoh, sa'akra'u, saufa akra'u. Ya. Nah, ini walaupun nanti ini bisa ini kan ya. Jadi kalau ada sa-nya atau saufa, biasanya ini maknanya eh, apa namanya sedang atau akan, lupa lagi saya. Kedua gitu. Tapi Sama, artinya sama. Jadi dulu sedang ya. Jadi kalau kalau tidak ini kalau ada sa ini ada yang mengatakan ini terjemahnya berarti akan. Kalau tidak ada sa, misalkan akra'u sedang membaca. Kalau sa'akra'u akan membaca. Saya bedakan begitu. Ya, sama juga saufa. Nah, begitu. Nah, ini fiil mudhari. Ya. Nah, sekarang cek lagi ini. Ya dulu isim fiil. Fiil. Fiil apa? Mudhari. Udah Tandanya apa? ada Diawali. ya Ya. kecuali huruf mudoroah. Ya, ya, oke. Kemudian yang ketiga ada istilah fiil amr. Ya. Apa tuh fiil amr? Fiil amr itu kata kerja perintah. Ya. Nah, fiil amr itu kata kerja perintah, cirinya selalu sukun huruf akhirnya. Maka ini ribe sukun. Ya kalau kita ini pukulah ya. Uktuba eh, tulislah. Iqra bacalah. Nah, ini fiil amr ya gitu. itu kalau alif dan hamzah itu tulisannya bisa bersama. Yang Alif, alif, alif atau hamzah kan ada kalau alif tulisan alif, jadi hamzah yang ya itu sama. ya kalau secara bacaan ini sama, walaupun memang tulisannya kadang-kadang beda-beda. Mm-mm. Hmm. Ya. Hamzah Mm. punya alif. I- Bu, Yang bu, ini ya. sininya hamzah, Ah, itu kan salah. Hamzah alif. Bu, yang ini. yang di atas itu, ya itu. Ah, ya. Tulisannya kalau hamzah sama dengan Ya. Jadi Hamzah itu memang Hamzah itu begini. Kalau kalau perbedaan Hamzah dengan Alif ya. Nah, ini ada yang online biar nyambung ya. Bisa itu kadang suatu. Nah, ini ada tulisan Hamzah beda kan ya. Ini mah ada Hamzah kecilnya di atas. Sementara ini nggak ada ya. Yang lain nggak ada. Nah, secara ketentuan ini semua sama-sama Hamzah, bukan Alif. Ya, ini sama-sama Hamzah. Ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya eh, apa namanya Hamzah itu di dalam Quran itu ada yang begini, ya, ada yang hanya begini saja, begitu. Ya.
Maka kalau kita bahas apa namanya kenapa muncul hamzah itu seperti itu berawal dari eh, ilmu rosem, ilmu rosem. Jadi ilmu tulisan Al-Quran. Jadi secara tulisan hamzah itu berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Kadang kan ada di atasnya ya, kadang-kadang hamzah itu Buat besok deh. ada di Ada? atas wawu begitu. Buat Nah, maka baik di atasnya hamzah, di atas wawu atau di atas alif begitu. Seperti ini. Ini kan secara tulisan ini alif, tapi sebenarnya ketika ada hamzah dia hamzah. Nah, termasuk juga ini sebenarnya hamzah bukan alif, tapi dia bentuknya alif. Ya, tetap dia posisinya adalah hamzah. Maka disebutnya hamzah kan? majazi, hamzah kiasan. Karena Kalau dibawa ke bentuknya alif begitu. Ya. Nah, ini sama-sama begitu. Baik. Jadi ada yang begini, ada yang ini. Hanya nanti untuk membedakan hamzah dengan alif itu, kalau dalam Al-Qur'an itu, kalau hamzah selamanya tidak pernah menerima harokat. Jadi kalau ada alif, ada hamzahnya, ada harokatnya, berarti dia hamzah begitu. Meskipun bentuknya alif. Terus biasanya alif itu adanya di depan. Seperti ini, misalkan di sini. di bawah, Nah, di bawah. misalnya depan roh itu ada alif. Maka ini bisa kemungkinan alif gitu. Ketika di depan roh itu ada alif, tapi kalau tidak ada hamzahnya, hamzah kecil ya, bisa dibaca ikro gitu. Kalau misalkan tidak ada hamzah, maka ketika posisi begini itu dikasih tanda hamzah kecil supaya jelas ini bukan alif tapi hamzah begitu. Tapi kalau di awal dia pasti alif. Begitu. Jadi sama, Disulangin. tulisannya beda, namanya sama begitu. Kalau kenapa beda tulisannya? Tergantung ulama, di dalam kitab juga beda-beda. Tergantung penulis. Karena semuanya itu sah-sah saja. Yang penting bedanya kalau alif itu tidak ada harokatnya, kalau hamzah itu ada harokatnya. Gitu Pak Haji ya. Baik, nah ini fiil amar. Oke, berikutnya ya, karena ini tiga fiil ini sudah kita bahas ya. Nah, berikutnya ada istilah fiil khomsah. Jadi ada isim khomsah, ada fiil khomsah begitu. Ada bisa membedakan badan ya. Kalau isim hamzah mah abuka, ahuka, hamuka, fuka, duka. Kunci deh. Jangan dikunci. Nah, Sambil lagi. sekarang fiil hamzah. Apa fiil hamzah? Sama kata kerja yang lima ya. Kalau isim hamzah kata benda yang lima. Kalau ini kata kerja yang lima. Hanya bedanya kalau fiil hamzah ini dia punya pola. Artinya kalimatnya tidak terpaku kepada ini. Bisa berubah-ubah. Namanya fi'il homsah. Nah, ini fi'il homsah ini sebagai rumus. Yang pertama adalah yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Nah, ini polanya begini, ya. Hanya kalau kalau ini harus ada latihan ya. Jadi kalau misalnya eh, jadi kalau ini bisa 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 apa namanya berubah kalimatnya. Misalnya Misalnya kata ba, Ustaz. ya kataba berarti yaktubu. Ya, nah ini diambil dari jadi ini teh diambilnya dari fi'il mudhari. Nah, dari sini. Diambilnya dari fi'il mudhari. Jadi misalkan ini es kalau misalnya kataba yaktubu berarti pertama adalah yak Ya, Tubani.
Yak Begitu. tabani. Yaktu, Taba. yaktubani. Apa tulisannya begitu? Yak, Bukan yak tabani. yaktubani. Bentar. Ini yaktubani. Ya. Bukan yaktabani. Kenapa enggak yaktabani? Nanti kita bahas ya. Ada dia yang jelasin. Terus, yaktubani terus. Yak tubuna. Gitu. Tabu. Udah pada pinter nih. Una. Yak, Tubuna. yak, tubuh. Ya. Nah, yak, tubuna. Terus, Yak tubani. nah tinggal Taba. diganti ya-nya dengan tak. Otak Tak, tubani. tubani. Ya, tinggal diganti aja dengan tak, tubani. Ya. Tak, tubani. Terus, tak, Tak tubuna. tabuna. Tabuna. Nah, gitu. Tak, tubuna. Kemudian, Tak tubina. tubina. Tak. Tak, tubi. Nah, gitu. Tak, tubina. Jadi ini bisa yang lainnya sama. Nah, ini kenapa tadi tidak yaf'alani yak tabani? Gitu. Ya. Nah, ini dari fi'il mudhari'nya. Jadi eh kalau yang ini yang yaf'alani asalnya dari fa'ala yaf'alu. Nah, kalau masih pusing apa nanti saya jelasin dulu. Dari fa'ala ini perubahannya dari sini. Mana ain fa'ala. Nah, ini fa'ala fi'il mudhari ya. Paala. Fa'ala fi'il mudhari. Kemudian yaf yaf'alu. Ini Yaf. fi'il Mudore. fa'ala Yafalu. fi'il madi. Sorry. Gak ada yang Iya, komentar ini. Fi'il Jadi madi. kalau yang yaf'ala nih, yaf'aluna, Harokat akhir. taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Ini berasal dari mana? Jadi fi'il Film hamzah ini berasal dari sini. Jadi asalnya fi'il mudhari'nya fa'ala, fi'il madinya fa'ala. Fi'il madi. Fi'il mudhari'nya yaf'alu. Ya. Maka di sini apa ininya yaf'alani, yaf'aluna. Jadi ainnya fathah mengikuti ain ini. Nah, gitu. Nah, sementara kalau ini kenapa yaktubani enggak yaktabani? Karena berawalnya apa namanya? Dia asalnya fi'il madinya kataba, fi'il mudhari'nya apa? Yak tubuh. Yaktubu. Ya. Domah. Ya. Ya. Domah. Jadi kenapa makanya dia begitu ikuti harokat di fi'il mudhari'nya. Kan asalnya dari Taba. kataba Yak tubu. yaktubu begitu. Paala yapul. Nah, gitu. Sehingga ini yaktubani mengikuti ini tidak tak begitu. Pertanyaannya, dari mana kok ini kata yaktubu ini fa'ala yafalu begitu.
Kan begitu. Dari mana ini? Nah, ini mah dari kamus. Ya, jadi di kamus itu sudah terpampang fi'il madi dan fi'il mudhari biasanya. Ditambah lagi satu lagi masdar ya kalau. Nah, sehingga setiap kata itu, setiap kata kerja itu beda-beda. Fi'il madinya begini, fi'il mudhari'nya begitu gitu. Kalau huruf harokat terakhirnya tetap sama, harokat domah ini fathah. Tapi huruf harokat keduanya ini berbeda-beda. Misalkan doroba yadribu, ya. Kalau misalkan doroba, doroba ini fi'il Yadrib. madi, fi'il Yadribu. mudhari'nya yad Yadrib. Yadrib. Yadribu. yadribu. Oh, ini kan kasroh. Begitu. Yadribani. Nah, begitu. Tinggal nanti dirubah. Yadribani, Yadribuna. yadribuna. Kemudian tadribani, tadribuna, Takribuna. tadribina. Takribina. Nah, Bibi. begitu. Itu ya, dari situ asalnya. Ya, kalau nasoro yansuru berarti fi'il Nasara khamsahnya yansuru, ya yan surah suroni, yan Yansuruna. suruna, tan suroni, tan suruna, Tansuruna. tan Tansurina. surina. Kalau kalau ini mah harus latihan ini. Ya, oke. Yang sudah ini kalau kalau ini. Nah, sekarang yang kebayang. Misalnya nahado yanhadu. Bangkit. Nahado yanhadu. Kang Riki coba jadi dari yanhadu. Yanhadu, yan hadu yan hadani yan yanhadu pakai dot. Yanhadu, yanha. Yanhadu. Ya, Yanhadani. ya. Nah, ini Pak Abu di kitab Nizam kalimat pertama. Nah, mana kok ininya ada hilang. Oh, nahado, yan. buku nidonnya ketinggalan di toko Ustaz. Yanhadu. Hadu. Begitu. Nahado, yan hadu. Berarti yan hadu, berarti ininya Kang Riki sama Kang Riki. Yan Tinggal Hadu. Yan Yanha. yan hadani bukan Yanhudani. bukan dah. Kalau dah jadi do. Yan hadoni gitu. Oh, Yanhadoni. Terus Yanhaduna. betul. Yan tak Ganti. tan Ya. tanhadoni. Betul. Tanhaduna. Ya. Tanhadina. Betul. Tan hadina. Begitu. Kang Riki udah lulus nih. Ya. Apalagi yang online ini. Oke. Insyaallah yang lain bisa ya. Oke. Kalau Pak Abu udah bisa, coba lagi. Tad mau nanya Tad yang fil kosah itu Silakan. mau nanya. Ini kan dari kata kerja ada fil madi ada mudore ya. Kan Mm-mm. mudore itu sama tadi ada apa huwa huma hum ya huma hunna antum 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 anti antum ananahnu yang 14 itu ya domir kata pengganti. Nah, ini kan sama juga. Yap alu, yap alani, yap aluna, tap alu, tap alani, tap elina. Itu kan sama. Kenapa disebut fiil khomsah? Tad? Ya. Jadi
fiil homsa ini memang diambil dari situ, dari domir, dari beberapa domir di dalam urutan domir apa isim domir. Nah, pertanyaan, kenapa kok jadi disebutnya fiil homsah? Ya, karena nanti kata-kata ini sama seperti yang lain, ini beda nanti perlakuannya. Terutama ketika nanti diawali huruf jar, ketika nanti ada huruf jazm, itu akan beda ininya. Nah, terus nanti kita akan mengetahui pola. Misalkan gini, eh, ketika misalkan ini ada lam, ya, maka ini nunnya jadi hilang. Lam yaf'alu, gitu, ya. Tapi kalau misalkan lamnya tidak ada, ini nun jadi ada, begitu. Nah, ini khusus untuk fiil homsah gitu istilahnya. Jadi kalau misalkan ini khusus untuk domir nahnu misalnya, atau domir antum. Nah, agak ribet, jadi dipilah. Ini disebutnya fiil homsah. Nah, itu apa namanya kreasi para ulama itu seperti itu. Ya, jadi memang betul ini diambilnya dari isim domir. Kenapa ini masuk ke kategori fiil homsah? Nanti beda. Ya, sama seperti hanya tadi di pembahasan isim. Ada isim A, isim B, isim C. Ya, nanti peruntukannya akan berbeda gitu. Ketika misalnya isim mufrad berarti seperti ini. Ketika isim musanna seperti ini, mereka sama. Ini juga sama. Ketika fiil homsah berarti seperti apa begitu. Itu beda perlakuannya nanti. Nah, begitu Pak Abu ya kira-kira. Kalau pertanyaannya kenapa sih kok ada isim homsah gitu. Iya, Ya, berarti kalau yang fi'il madi juga ada yang pala, pala, palu, palat, palata, palna. Itu ada nah yang itu kata nanti kerja itu sorof nanti. sorof. Ya, jadi kita belum ke sorof ini. Jadi memang ini percikan sorof begitu. Ya. Ini kalau ini juga nanti sama, ini juga bisa dipecah lagi. Yaf'alani, gimana ya? Itu juga sama. Jadi panjang lagi nanti. Ya, Oke, ya udahlah, gitu siap. ya. Lanjut. Ya, Pak Abu udah mendalam ini. Baik ya. Berikutnya ada lagi yang mau disampaikan? Nah, ini fiil homsah ya. Jadi fiil homsah itu sekali lagi kata kerja yang memiliki pola ini, dan semua kata kerja diambil dari fiil mudhari'nya itu bisa berubah menjadi bisa mengikuti pola ini. Ya. Oke, berikutnya fiil ditinjau dari pembentukan hurufnya. Ya. Nah, ada istilah fiil sahih akhir, ada istilah fiil mu'tal akhir. Nah, ini mah gampang, Waden. Apa itu fiil sahih akhir? Fiil sahih akhir itu adalah fiil yang huruf akhirnya bukan huruf ilat. Huruf ilat itu ada tiga. Ya, wau, alif. Ya, jadi huruf ilat itu alif, wau, ya. Ya, bukan hamzah ya, tapi alif. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada fiil tapi di akhirnya bukan huruf ya, waw atau alif, berarti dia fiil apa? Sohih. Sahih. Ya. Contoh misalkan ini, kataba. Ya, ini ada huruf ilatnya nggak? Nggak ada. Tidak. Berarti ini Tidak. disebutnya fiil sohih akhir. Nasoro juga tidak ada huruf ilatnya, maka disebut fiil sohih akhir. Yak, Kemudian yak tubuh. yaktubu, ya, diakhiri bukan tidak ada huruf ilatnya, juga ini juga fiil sohih akhir. Sahih. Akhir. Yang suruh juga sama, ya, fiil sohih akhir karena huruf terakhirnya bukan tidak ada huruf ilat.
Nah, kemudian yang berikutnya ada fi'il mu'tal akhir. Apa itu mu'tal akhir? Adalah fi'il yang huruf akhirnya terdiri dari huruf ilat. Huruf ilat itu apa ya ini? Contoh, da'a, ini fi'il madi ini. Tapi dia ada huruf ilatnya. Maka ini disebutnya fi'il mu'tal akhir. Yarmi, juga sama ini. Fi'il mu'tal akhir. Da'a, juga sama. Ya. Jadi secara tinjauan ini disebut dengan fi'il mu'tal akhir. Maka nanti kalau kalau kita ngebahas fi'il itu pertama deteksi ini isim atau fi'il. Nah, kalau misalkan ketahuan isim berarti isim apa kan kemarin itu ada berapa macam. Kalau kalau udah jelas oh fi'il, fi'il apa gitu. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, sahih akhir, mutal akhir kan gitu. Ya, atau fi'il lima anu gitu. Nanti itu aja bahas. Kayak misalkan ini fi'il kataba, fi'il apa? Fi'il madi. Ya, sahih akhir, mutal akhir. Sahih akhir. Nah, ini juga sama. Nah, sekali lagi kenapa yang dipisah-pisah? Nah, nanti eh, terhadap rumus bahasa Arabnya baca kitab gundunya nanti berbeda. Begitu. Jadi eh, ini teh Pak Abu kita memang belum belajar ya. Jadi mengenal istilah-istilah dulu gitu. Jadi kita ini perkakas dulu belum perang begitu. Nanti kan kalau Ya, kita sudah tahu perkakas ya. fungsinya apa, nanti kita dapat musuh ini pakai peralatan ini ya kan. Butuh musuh Itu bawa yang pistol, kita bawa pistol juga. Mesti lebih kalau kita seru nggak tahu ya, butuh musuh bawa pistol, orang misalkan bawa naon. lebih serunya alif waw ya itu huruf, huruf budug kalau saya pelajarin dulu. Alif waw Oke. ya. Baik, itu fiil sahih dan fiil sahih akhir dan fiil mu'tal Al akhir akhir. ya. Nah, ini sedikit tapi ilmu ya. Oh, udah beres. Waduh, beres, beres. Belum sedikit lagi. Sudah pertemuan lagi insya Allah. Nah, berikutnya fiil ditinjau dari kebutuhannya akan objek. Ya. Jadi fiil ditinjau dari kebutuhannya akan objek. Objek itu tahu objek itu apa? Sasaran. Ya. Nah, ada dua. Kalau dalam bahasa kita ada dalam bahasa Indonesia ya mungkin kalau teman-teman ini masih ingat ada transitif sama intransitif. Pernah nggak dulu belajar ini, Pak Den? Waduh, kenapa? Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada transitif ya betul, ada intransitif. Kalau dalam bahasa Arabnya fiil mutaadi, ada fiil lazim. Kalau fiil Itulah mutaadi atau istilah transitif ialah fiil yang membutuhkan objek. Ya, artinya ketika tidak ada objeknya belum sempurna kalimatnya. Contoh, nasoro menolong. Kalau misalkan menolong berarti harus ada yang ditolongnya. Maka dia istilahnya fiil mutaadi disebutnya. Nadoro melihat. Mereka melihat apa? Harus ada yang dilihatnya begitu. Itu istilah fiil mutaadi atau yang membutuhkan objek, istilahnya transitif. Transitif. Nah, kemudian ada fiil lazim, intransitif. Apa itu fiil lazim? Fiil yang tidak membutuhkan objek. Contoh, duduk.
Kan tidak mesti dicari kan duduk ngadiukan naon. Ya, duduk duduk itu masuk kategori fiil lazim. Artinya tidak membutuhkan objek. Ya, ada misalkan dahaba pergi, ya pergi juga apa namanya tidak tidak membutuhkan objek ketika dia misalkan saya mau pergi berangkat aja kan begitu. Jadi kalau misalkan kan dia saya mau melihat bertepuk-tepuk misalkan saya mau melihat oh ini naon gitu. Tapi kalau saya mau pergi berangkat kan itu udah ini gitu. Mm-mm. Nggak meskipun kita tidak ditanya pergi kemana udah tidak ada ini gitu. Ya, pergi-pergi aja. Tapi kalau misalkan saya mau melihat, misalkan, orang melihat beda kan. Ya, nasoro. Saya mau menolong, misalkan juga. Tapi kalau saya mau duduk, ya udah selesai. Nggak diukan naon gitu. Begitu. Nah itu ada istilah fiil mutaadi, ada istilah fiil lazim. Ya. Nah ini juga sederhana sebenarnya ya. Jadi perbedaannya tinggal kita eh, apa namanya konsentrasi terhadap aktivitas kita aja. Kata-kata yang memang harus membutuhkan objek, kata-kata yang memang tidak membutuhkan objek gitu. Ya, begitu. Nah, ini fiil mutaadi sama fiil lazim. Ini fiil ditinjau dari sisi kebutuhan akan objek. Jadi ada fiil yang membutuhkan objek, ada fiil yang tidak membutuhkan Objek. objek. Karena kalau kita berbicara dalam konteks fiil, berarti kan kata kerja. Ini kan idealnya setiap kata kerja itu kan ada eh, sambungannya itu kan ada pelaku, ada objek atau yang dikerjakan begitu. Ya, begitu. Nah, tapi dalam kenyataannya ada yang memang eh, tidak membutuhkan objek begitu, meskipun pelakunya ada. Nah, begitu. Nah, itu fiil mutaadi dan fiil lazim ditinjau dari kebutuhannya akan objek. Ya, kalau kataba mutaadi atau lazim menulis. Mutaadi. Mutaadi. Haji. Kata bahwa kita Kataba itu menulis. Menulis apa? Mutaadi. Menulis. Ya, Tadi. Menulis betul. tadi. Menulis berarti harus ada objek yang ditulis. Dia masuk mutaadi. Kalau memukul, Mutaadi. ya berarti dia mutaadi gitu. Ya, jadi kebanyakan nanti mutaadi ya, yang membutuhkan objek. Gitu. Nah, berikutnya fiil mabni. Nah, fiil kita habisin sekarang ya, sampai dua-dua nih. Fiil itu berikutnya ada istilah fiil mabni. Jadi ada istilah isim mabni, sekarang ada fiil mabni. Mabni itu apa artinya? Tetap. Tetap. Ya, kayak misalkan sholat Jumat itu mabni setiap hari Jumat. Itu namanya mabni. Ya, nggak bisa berubah sholat Jumat ke Senin. Gitu. Ya, itu istilahnya mabni. Nah, fiil juga sama. Ada fiil mabni, ini nomor 21. Ada fiil mu'rob, ini nomor 22. Ya. Nah, fiil mabni ialah kata kerja yang keadaan sakal akhirnya tidak berubah-ubah. Jadi sama dengan isi mabni. Ya, yang disebut dengan mabni itu ketika harokat huruf terakhirnya tidak berubah-ubah begitu. Nah, di antaranya yang masuk kata kerja ini adalah fiil madi dan fiil amr. Nah, maka fiil madi itu nasoro selalu dia itu tidak berubah-ubah. Nasoro. Ya. Kalau misalkan diawali ini juga sama. Unsur. Dia tidak berubah-ubah. Fiil madi dan fiil amr. Sukun yang fathah. Ya.
Nah, sementara fi'il mu'rab ialah kata kerja yang berubah-ubah keadaan akhirnya harokatnya. Di antara yang masuk ke kata kerja ini yaitu fi'il mudori. Nah, ini. Jadi yang berubah itu adalah fi'il mudore. Termasuk berubah jadi fi'il lima juga fi'il mudore. Contoh, ini kan yadribu asalnya. Yadribu artinya apa, Pak Den? Mukul. Doroba, Mukul. ya sedang memukul. Doroba yadribu. Nah, kalau ada huruf lan, maka dia jadi lan yad riba. Asalnya yadribu. Kenapa? Karena lan ini adalah huruf nasab. Ya. Kalau ada lam, dia jadi apa? Lam yad ribe. Nah, begitu. Ini berubah fi'il mudhari itu. Ya. Tapi Mungkin kalau fi'il Yalid madi tidak berpengaruh ada apapun. Misalnya di sini ada lan, tetap ada nasoro ini. Jadi dia mah tetap ya begitu. Jadi ini tidak akan berubah kena apapun, dia mah tetap begitu. Nah, sehingga gampangnya nanti kalau misalkan kita baca kitab Gundul, ketika kita tahu ini fi'il madi ya jangan ragu-ragu, patahkan gitu akhirnya. Patahkan gitu. Tapi kalau misalkan fi'il mudhari, oh kita harus lihat ada huruf nasab atau tidak gitu, atau ada huruf jazm atau tidak misalkan ini. Jadi ini huruf nasab, ketika ada huruf nasab berarti jadi fathah, ketika ada huruf jazm berarti jadi sukun. Begitu. Ya, itu, itu ini masuk nyambung nggak ya. tadi? Ya, begitu. Ya, Itu masuk nggak? Lam yalid walam yulad. Lam yalid, yalid walam yulad. betul. Lam yalid. Ya, lam yalid. Akhirnya itu sukun. Karena ada lam. Kalau tidak ada lam berarti dia yalidu gitu. Yalid. Lam yalid walam yulad. Nah, itu juga sama tuh ada huruf jazmnya nih. Ya. Nah, ini apa namanya? eh fiil ya, ada fiil yang mabni, ada yang fiil yang mu'rab begitu. Dan ini nyambung ya ke pembelajaran yang nomor berapa gitu. Ini ada huruf nasab, ini ada huruf jazm begitu. Huruf nasab dan huruf jazm. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Nah, dapat kita lupa nasab dan jazm. Artinya, Kenapa? nasab itu artinya apa? Nasab dan jazm. Huruf najm artinya. Ini di video sebelumnya. Apa kita lihat. Ini pertemuan perdana kalau nggak salah. Atau pertemuan keberapa. Di macam-macam huruf. Nah, di sini. Nah, ada huruf ya. Nah, ini di halaman ini Pak Bu, halaman 2. Hmm. Nah, ada huruf nasab nih. Nah, ini huruf nasab ya. Huruf nasab itu huruf yang berfungsi memfathahkan huruf terakhir pada fi'il mudhari. Ya. Jadi kan tadi pola fi'il mudhari itu harokat terakhir hurufnya apa? Eh, Patah. harokat terakhir huruf fi'il mudhari Oh, domah. domah. Jadi Domah. Ya, awalnya Pak. harokat terakhir fi'il mudhari itu khusus yang sahih akhir ya, itu domah. Nasoro, yansuru, doroba, yadribu, fa'ala, yaf'alu. Kemudian apa lagi? Kata bayak tubuh. Semua huruf terakhirnya itu adalah domah. Begitu. Itu asalnya. Tapi ketika diawali huruf nasab, maka harokat terakhirnya berubah jadi fathah. Begitu. Apa saja huruf nasab? Ini dia huruf nasab. Ada an, ada lan, ada idan, ada kai, ada likai, ada li, ada au, ada hatta. Ini huruf nasab. Begitu sama terjemahnya tuh. Ya. Contoh ini, contohnya ya bawahnya. Misalnya, ya, uridu an adhaba. Nih,
adhaba ini fi'il mudhari. Tanda fi'il mudhari'nya apa? Apa? Diawali huruf alif, ya, hamzah, a. Asalnya dia adhabu, tapi karena ada an maka dia jadi adhaba. Apa? An. Ya, ini juga sama. Ini uridu fi'il mudhari bukan? Fi'il mudhari juga. Tapi Fi'il karena ini mudhari. tidak diawali huruf nasab maka dia tetap uridu. Tapi karena ini kalau An. adhaba mah ada huruf nasab maka dia jadi adhaba. Contoh lain misalkan lan yanjaha. Asalnya apa? Yan Jahu. jahu begitu. Lan dan jahu. Lan yan Mudhari. jaha gitu. Dan seterusnya. Begitu Pak Bu ya. Ini sama. Ya, siap. Nah, terus yang kedua ada huruf jazm. Kalau huruf jazm kalau huruf jazm itu fungsinya mensukunkan huruf terakhir pada fi'il mudhari. Jadi kalau nasab kalau huruf nasab mah memfathahkan, kalau huruf jazm mah mensukunkan. Sukun. Bukan. Apa saja huruf jazm? Ada ini lam, alam, lamma, alamma, li atau lil atau la. Ini huruf jazm. Maka kalau ini diharokati teman-teman lam yash rob. Nah, lam yash rob. Syaroba yashrobu. Kemudian alam yar ya. Kalau yang belum diharokati harokati. Kemudian lama yuf lih. Ya, Lih. alama yadhhab Yadhib. liyahmil la Alam tahmil. Yadhab. alam tal. Nah, ini disebut dengan huruf jazm begitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Mana Ustaz nanya yang tadi boleh nggak? Boleh silakan. Yang mabdi itu kan, madi kan itu mabni. Tapi Mm-mm. kalau itu berarti kedudukannya tetap mabni walaupun dia ada ini nih, apa namanya yang domirnya tuh tetap. Mm-mm. Kalau dia pakai domir hum misalnya berarti kan berubah. Jadi mana ya? Mm-mm. Yang Nasoro berarti dahaba, nasoru kan? dahaba, dahabu itu ya. Iya, betul. Oke. Nanti itu Jadi maksudnya kumaha ya? Jadi bedanya gimana? Tetap dia kedudukannya nasab, bentuknya doma ya. atau kumaha? Jadi kalau secara kedudukan meskipun nanti di sorob itu akan berubah ya. Jadi tergantung domirnya. Ketika domirnya misalnya dua berarti dahaba gitu. Kalau banyak dahabu itu ada tambahan-tambahan. Ya, tapi nanti eh, penjelasan di i'rabnya itu tetap istilahnya itu mabni. Nah, nanti beberapa mabninya ada mabni dengan fathah, ada mabni dengan alif, ada mabni dengan wawu nanti itu. Jadi istilahnya istilah mabni begitu. Itu nanti di ilmu sorof gitu. Tapi dari sisi klasifikasi fiil mabni dan mu'rob, fiil madi itu masuknya kategori fiil yang mabni begitu. Makanya nanti istilahnya kalau nanti irob itu misalnya eh, dahaba gitu kan kalau misalkan domirnya uma ya atau dua maka dia apa namanya mabni alal apa namanya alif gitu fathah gitu saja mungkin nanti kita cross check di sorop ya gitu. Tapi dari sisi klasifikasi dari para ulama itu mengatakan bahwa film madi itu kategorinya mabni begitu. Walaupun mungkin bisa jadi mungkin nanti di pendalaman ada penjelasan tambahan mungkin gitu. Gitu saja ya sementara. Oke, terima kasih. Ya, Ustaz. Oke, ada Jazakallah. lagi yang lain silakan. Oke,
Kalau nggak ada, mungkin untuk pertemuan kita pada kesempatan ini cukupkan sampai di sini dulu ya. Kalau ada hal yang mau didiskusikan bisa di grup atau Japri. Kalau ini juga sudah ada yang nanya, nanti saya akan share-nya di grup jawabannya. Ada yang pertanyaan terkait dengan perbedaan detil sampai paham ilmu nahu dan ilmu sorof. Insyaallah saya akan share di grup supaya menambah pengetahuan kepada teman-teman semua. Baik, terima kasih semuanya. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah istighfar dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang online ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Anda tutup Sami-sami di Ustaz. ujungnya. Syukran Ya, Ustaz. assalamualaikum. Ya.